warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Mudaningrat, lalu ada Amalia Fajri, Messi Fasha Sabila, dan juga Siti Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem sirkulasi. Nah, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amalia. Saya dari kelas Biologi C semester 7, sekaligus anggota dari kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu darah. Ya, jadi darah itu merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun fungsi darah diantaranya yaitu 1. Sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Kemudian yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang keenam, mempertahankan tubuh dari serangan zat mikroorganisme atau zat asing lain. Kemudian yang ketujuh, memelihara suhu tubuh. Selanjutnya yaitu ada komponen darah. Volume darah pada manusia kurang lebih sekitar 8% dari total berat tubuhnya, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Komponen penyusun darah yang pertama yaitu ada plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90-92% air dan sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya seperti protein, garam mineral, lemak, gas, hormon, dan lain sebagainya. Kemudian, air pada plasma darah digunakan untuk melarutkan zat-zat lain. Kemudian, protein itu ada beberapa jenis, diantaranya yaitu protein yang ada dalam plasma darah, yang diantaranya yaitu globulin, fibrinogen, albumin, dan lipoprotein. Nah, kemudian fungsi dari plasma darah tersebut yaitu sebagai pelarut bahan kimia. Kemudian yang kedua, membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan bahan-bahan buangan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan cairan. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Sel darah yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit pada tubuh kita itu jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 99% dari total darah kita. Kemudian dalam tubuh manusia terdapat 30 triliun eritrosit. Umur eritrosit adalah 120 hari. Eritrosit berbentuk cakram bikonkav dengan diameter 7-8 yukameter dan tebal 1-2 yukameter. Dan eritrosit itu bersifat elastis ya. Kemudian tidak memiliki inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit ada yang berwarna merah cerah dan ada pula yang berwarna merah gelap. Warna merah tersebut adalah disebabkan karena eritrosit itu mengandung hemoglobin, yaitu sebuah molekul kompleks yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida.
Nah, fungsi dari eritrosit sendiri yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah yang kedua yaitu ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga warnanya itu bening atau tidak berwarna. Kemudian leukosit ini memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup. Kemudian leukosit ini sifatnya diapedesis dan ukurannya itu lebih besar jika dibandingkan dengan eritrosit. Nah, leukosit ini juga bersifat fagosit, yaitu selnya dapat menelan material padat di dalam tubuh dan memiliki perbandingan jumlah 1:500 dengan eritrosit. Nah, kemudian berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada granulosit dan agranulosit. Granulosit itu merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula ya. Contohnya itu misalnya ada eosinofil dan basofil. Kemudian yang kedua itu ada agranulosit ya. Jadi kebalikannya dari granulosit. Ya, jadi agranulosit itu merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak memiliki granula. Nah, contohnya itu seperti limfosit dan monosit. Nah, kemudian bentuk-bentuk agranulosit diantaranya yaitu ada limfosit. Nah, limfosit itu terdapat sel T dan sel B yang fungsinya sebagai pembentuk zat antibodi atau sebagai imunitas. Kemudian monosit. Nah, monosit ini ukurannya paling besar dan dapat berkembang menjadi makrofag dan berperan menjaga kekebalan tubuh dari infeksi. Nah, kemudian bentuk-bentuk granulosit itu diantaranya ada basofil. Nah, basofil ini mengandung granula biru atau basa yang fungsinya itu membentuk reaksi alergi dan untuk pembekuan darah. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini mengandung granula merah dan berfungsi sebagai reaksi alergi serta dapat juga berperan dalam pertahanan terhadap parasit. Nah, kemudian ada neutrofil. Neutrofil ini memiliki sitoplasma dan bersifat fagosit. Nah, kemudian fungsi dari neutrofil sendiri yaitu menghancurkan kuman dan penyakit serta mengangkut lemak dan histamin. Sel darah yang ketiga yaitu ada trombosit atau yang biasa kita sebut dengan keping darah. Nah, trombosit ini bentuknya tidak beraturan, kemudian tidak juga memiliki inti sel sehingga berumur pendek, yaitu hanya beberapa jam saja. Kemudian trombosit atau keping darah ini terbentuk dari sel megakariosit dan berukuran sangat kecil. Trombosit itu tidak berwarna dengan jumlah sekitar 200.000 sampai 500.000 cc. Dan trombosit juga berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, di samping ada proses pembekuan darah ya. Jadi saat terjadi luka itu pembuluh darah kita itu rusak sehingga dapat menyebabkan pendarahan ya. Akibatnya tubuh kita itu akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau yang biasa kita sebut dengan homeostasis. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia. Enzim trombokinase itu akan menghasilkan protombin dan selanjutnya protombin dengan bantuan ion K dan kalsium akan berubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, akhirnya darah yang keluar itu dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang luka. Ya, selanjutnya saya Mesifa Salsabila akan menjelaskan materi organ sistem peredaran darah. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah?
Ya, benar sekali, yaitu ada jantung dan juga pembuluh darah. Yuk, kita bahas satu persatu. Organ yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silahkan kalian kepalkan tangannya masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantung kalian. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri, atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian, pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah. Di antara ada aorta, arteri pulmonalis, kemudian ada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini fungsinya untuk memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Di antara septum ini yaitu terdapat setrum atrioventricularis atau pemisah atrium dan ventrikel. Kemudian ada septum interventricularis, yaitu pemisah ventrikel kiri dan ventrikel kanan, dan juga septum atrioreum, pemisah atrium kiri dan juga atrium kanan. Selain sekat jantung, jantung juga memiliki katup atau valvula. Hal ini berfungsi untuk memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ada valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali ke jantung. Selanjutnya, kita akan membahas cara pergerakan darah dalam jantung. Secara umum, ada 2 bentuk pergerakan jantung. Yang pertama, kontraksi atau sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar kontraksi bilik kanan yang menyebabkan darah keluar ke paru-paru, dan kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan sistol normal, yakni 120 mm Hg. Berikutnya adalah relaksasi atau diastol. Terjadi saat bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Tekanan normalnya yaitu 80 mm Hg. Alat peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Mari kita bahas satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan, yaitu endotelium atau lapisan dalam yang tersusun atas sel epitel. Kemudian ada lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Kemudian lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada 2 macam, yaitu aorta yang berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis, yakni membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi. Terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, kemudian ada lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat cabang kecil dari pembuluh balik atau vena yang disebut dengan venula. Ada 3 jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior yang membawa darah banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Kemudian ada vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan ada vena cava inferior membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah.
Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa membedakan kan karakteristik kedua pembuluh darah kita ya? Jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat jika luka darahnya akan memancar. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lemah sehingga darahnya hanya menetes jika terluka. Yang terakhir ada arah aliran darah. Arteri meninggalkan jantung sedangkan vena menuju jantung. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ajeng Mudaningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Mudaningrat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan darah. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih sejarah ditemukannya penggolongan darah tersebut, di mana pada tahun 1900 seorang ilmuwan bernama Kellen Steiner, yaitu merupakan seorang ahli patologi, mengemukakan perbedaan agglutinogen dan juga agglutinin yang terkandung di dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Nah, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa golongan darah manusia itu terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan juga golongan darah O. Nah, pada golongan darah A di sini yaitu merupakan darah yang eritrositnya itu mengandung agglutinogen alfa, sedangkan plasma darahnya itu mengandung agglutinin beta atau disebut juga sebagai anti B. Nah, selanjutnya pada golongan darah B itu adalah kebalikannya, di mana darah yang eritrositnya itu mengandung agglutinogen beta, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A. Nah, selanjutnya pada golongan darah AB yaitu di mana darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen alfa dan beta, tetapi plasma darahnya itu tidak mengandung agglutinin ya. Nah, di mana kebalikannya pada golongan darah O itu di mana darah yang eritrositnya itu tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya itu mengandung agglutinin alfa dan juga beta. Nah, di mana di sini selanjutnya ada transfusi darah, yaitu terdapat penggolongan darah ABO ini berperan dalam transfusi darah, di mana ketika melakukan transfusi darah harus diperhatikan agglutinogen dari resipien dan juga agglutinin dari donornya, di mana donor adalah seseorang yang memberikan darahnya, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Nah, golongan darah O disebut sebagai donor universal dikarenakan golongan darah O ini tidak memiliki agglutinogen ya, sehingga bisa memberikan darahnya ke semua golongan darah. Lalu pada golongan darah AB disebut resipien universal karena di darahnya itu tidak memiliki agglutinin sehingga bisa menerima semua golongan darah. Nah, selanjutnya di sini terdapat sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada sistem peredaran darah manusia ini disebut peredaran darah tertutup dan juga peredaran darah ganda. Nah, mengapa bisa disebut demikian? Bisa disebut peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Bisa diperhatikan di gambar di samping saya di sini bahwa darahnya itu mengalir seperti di dalam selang ya, di mana pembuluh darahnya ini memiliki bentuk yang menyerupai selang, sedangkan peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran, terdiri atas peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, selanjutnya di sini ada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar, di mana pada sistem peredaran darah kecil yaitu rutenya adalah jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar rutenya adalah di mana dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung.
Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme peredaran darah, di mana di sini sudah terdapat gambar mengenai mekanisme peredaran darah. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Di mana yang perlu kalian ketahui bahwa darah yang kaya akan karbon dioksida itu terdapat di serambi kanan dan juga di bilik kanan, yaitu terdapat di nomor 1, di mana di sini jantungnya itu berwarna biru ya. Pada gambar di samping itu berwarna biru. Nah, di mana dari serambi kanan yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida akan dialirkan ke paru-paru kiri dan kanan ya. Nah, dalam prosesnya ini melewati pembuluh arteri pulmonalis untuk sampai di paru-paru kiri dan kanan. Nah, di dalam paru-paru kiri dan kanan yaitu terjadi adanya pertukaran udara, yaitu yang tadinya karbon dioksida bertukar menjadi darah yang kaya akan oksigen. Lalu selanjutnya darah yang kaya akan oksigen ini akan kembali lagi ke jantung, yaitu di serambi kiri, di mana dalam prosesnya itu melewati pembuluh vena pulmonalis, yaitu pembuluh vena pulmonalis sendiri merupakan pembuluh balik, di mana ketika darah tersebut dialirkan kembali menuju ke jantung, yaitu di serambi kiri. Nah, pada saat serambi kiri itu berkontraksi, maka darah turun ke bilik kiri jantung, di mana darah yang ada di bilik kiri jantung ini merupakan darah yang kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Nah, di mana untuk mengalirkan ke seluruh tubuh ini darah melewati suatu pembuluh darah yaitu dinamakan aorta. Nah, pada saat darah memberikan oksigen ke seluruh bagian tubuh, darah juga menerima zat sisa hasil buangan, yaitu berupa karbon dioksida dan juga zat-zat hasil metabolisme. Jadi ketika darah selesai membagikan oksigen, darah juga membawa zat sisa hasil buangan. Nah, zat sisa hasil buangan ini akan dikembalikan ke jantung, di mana pada tubuh bagian atas ini akan melewati pembuluh vena cava inferior ya. Sedangkan dari tubuh bagian bawah darah akan melewati pembuluh vena cava superior. Nah, di mana darah-darah yang membawa zat sisa hasil metabolisme ini akan sampai lagi di jantung, yaitu di bagian serambi kanan. Nah, siklus itu akan terus berlangsung dengan rute yang sama, di mana yang harus diingat ini peredaran darah kecil dan besar ini terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, hal ini dikarenakan pada saat jantung berkontraksi, atrium dan juga ventrikel ini mengembang dan juga menguncup secara bersamaan dan juga bergantian. Nah, selanjutnya di sini ada sistem limfatik, di mana sistem limfatik ini disebut sebagai sistem peredaran darah sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening ke dalam tubuh. Yaitu di mana apa sih pembuluh getah bening? Pembuluh getah bening merupakan peredaran darah terbuka dimulai dari dalam jaringan dan berakhir di bawah selangka, yaitu di dalam vena subclavia. Nah, adapun di sini ada fungsi dari sistem limfa. Yang pertama itu mengembalikan kelebihan cairan yang ada dalam jaringan, lalu mengeluarkan zat toksin dan sel yang rusak, di mana zat toksin ini merupakan zat yang beracun ya. Lalu selanjutnya itu mengangkut lemak yang telah berbentuk emulsi, lalu mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, di mana limfosit ini merupakan bagian dari sel darah putih. Selanjutnya menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, lalu menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh. Nah, adapun di sini organ limfa itu terdapat 4 organ. Yang pertama ada kelenjar amandel, kelenjar timus, ada nodus limfa dan juga ada limfa atau lin. Yuk kita bahas satu persatu ya di sini. Yang pertama itu ada kelenjar amandel, di mana letaknya itu ada di bagian kanan dan juga kiri faring di belakang rongga mulut. Nah, fungsinya sendiri adalah menahan mikroorganisme yang masuk melalui hidung, mulut dan juga kerongkongan.
Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar timus, di mana di sini bisa dilihat di gambarnya kelenjar timus itu ini ya yang berwarna kuning, di mana fungsinya adalah memproduksi limfosit T, yaitu berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada nodus limfa, di mana berfungsi untuk menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar di dalam tubuh. Nah, di sini ada 5 nodus limfa. Yang pertama itu ada nodus submaksila, di mana maksila ini terletak di dasar mulut, yaitu selanjutnya ada nodus cervix, letaknya adalah di leher. Ada nodus ketiak, lalu ada nodus supratoklir, yaitu terdapat di siku, dan juga ada nodus ingwen atau berada di liput paha. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya gambar yang di panahnya itu. Panah tersebut menunjukkan letak-letak dari nodus limfa ini. Dan yang di sini terakhir ada limfa atau lin, di mana limfa ini terletak di sebelah kiri perut. Fungsinya adalah untuk menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan juga trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada janin. Nah, di sini terakhir ada aliran limfa, di mana di sini limfa itu terletak di antara kapiler ya, pembuluh kapiler, di mana pada gambar di samping saya kapilernya itu berwarna merah muda. Jadi limfanya ini merupakan yang berwarna hijau, di mana cairan limfa atau getah bening berasal dari plasma darah yang merembes keluar dari pembuluh kapiler di sistem peredaran darah. Lalu cairan yang keluar tersebut menjadi cairan interstitial yang berfungsi untuk mengisi ruang-ruang di antara sel di jaringan. Nah, setelah beredar ke seluruh tubuh, cairan tersebut akan dikumpulkan dan dikembalikan ke sistem peredaran darah melalui sistem limfa ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Tekanan darah tinggi disebut juga dengan hipertensi, berarti tekanannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah. Misalnya karena penyumbatan pada pembuluh arteri. Kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat menurut medis. Yang ketiga ada gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika otot jantung melemah atau rusak, sehingga tidak bisa lagi memompa volume darah yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Stroke terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri di otak dan mengurangi suplai darah. Kondisi ini bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kondisi tersebut mencegah darah dan oksigen mencapai otak. Karena bagian otak kemungkinan besar akan terjadi rusak. Elektrokardiograf atau yang disebut dengan ECG. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik membentuk gambar bayangan. Operasi ini biasanya dilakukan pada penyakit jantung koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung. Terapi gen ini dilakukan dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen. Yang terakhir ada radioactive scanning. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien.